Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibio, NIM 40 angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum modul 1, yaitu pengkabelan pada jaringan LAN. Untuk tugas praktikumnya sendiri, untuk nomor 1, membuat jaringan peer-to-peer dengan menggunakan kabel straight dan membuat jaringan peer-to-peer dengan menggunakan kabel crossover. Oke, langsung saja. Untuk simulasi praktikum ini menggunakan software Cisco Packet Tracer. Inilah tampilan awal dari Cisco. Langsung saja, di sini menentukan PC atau komputer. Di sini terdapat PC 0 dan PC 1. PC 0 dan PC 1 ini akan saya hubungkan menggunakan yang pertama menggunakan kabel Ethernet. Untuk jaringan peer-to-peer sendiri adalah menghubungkan PC 0 dengan PC 1 tanpa adanya server, yaitu secara langsung. Saya masukkan IP pada PC 0 menggunakan IP kelas C. Saya tampilkan IP untuk pixel di sini. Kemudian saya akan memasukkan IP pada PC 1 menggunakan IP kelas C. Kemudian saya membutuhkan PC lagi, membutuhkan 2 PC yang akan saya buka menggunakan kabel crossover. Di sini terdapat PC 2 dan PC 3 yang saya hubungkan menggunakan kabel crossover. Dia akan memasukkan IP pada PC 2 sama menggunakan IP kelas C juga. Saya akan tampil juga IP pada PC 2. Kemudian saya akan masukkan IP yang sama, IP kelas C pada PC 3. Jaringan atau pengkabelan peer-to-peer sudah saya lakukan. Kemudian saya akan mengetes atau menguji pada PC 0
dan PC1. Ada dua cara untuk menguji apakah PC0 dan PC1 ini terhubung. Yang pertama, langsung menggunakan ini, saya masukkan pada PC0 dan saya kirim ke PC1. Nah, di sini terdapat hasilnya, yaitu pilot atau gagal. Kemudian sebaliknya, ini juga udah pasti gagal dari PC1 ke PC0. Nah, pilot atau gagal. Kemudian untuk pengujian yang kedua, menggunakan pemanggilan pada command prompt. Di sini ketikkan ping, kemudian IP pada PC1. Nah, ini IP pada PC1 192.168.02. Hasilnya sama. Di sini terdapat RTO atau request timeout. Kemudian saya coba untuk PC1 dengan cara yang sama, ping, kemudian masukkan IP pada PC0. Request timeout. Jadi pada PC0 dan PC1 ini tidak terhubung karena pada pengkabelannya menggunakan kabel strike. Kabel strike sendiri itu digunakan untuk device yang berbeda. Di sini terdapat device PC yang sama, sehingga jika pengkabelannya menggunakan kabel strike, maka tidak bisa terhubung atau gagal. Nah, untuk PC2 dan PC3 ini menggunakan kabel crossover. Kabel crossover sendiri digunakan untuk device yang sama. Di sini terdapat PC yang sama, sehingga pengkabelan ini sudah benar. Langsung saja saya akan mencobanya menggunakan cara yang pertama. Saya kirimkan melalui PC2 ke PC3. Nah, di sini terdapat successful atau berhasil. Sebaliknya, dari PC3 ke PC2 tentunya berhasil juga. Untuk pengujian yang kedua, saya akan menggunakan peta pada command prompt. Saya akan memanggil pada IP pada PC2. Terdapat replay atau tampilan seperti ini yang menandakan bahwa PC3 dan PC2 ini terhubung. Saya akan mencoba untuk PC yang satunya, yaitu PC2, apakah juga terhubung ke PC3. Terhubung juga.
Nah, ini adalah perbedaan dari kabel crossover dan kabel strike. Kabel crossover sendiri ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama, sehingga pada PC 2 dan 3 ini dapat terhubung. Oke, saya akan lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, buatlah topologi star dengan menggunakan satu buah switch dengan 3 buah komputer. Kemudian hubungkan setiap komputer dengan switch. Komputer 1 menggunakan kabel strike, komputer 2 dan 3 menggunakan kabel crossover. Oke, sini menggunakan switch. Kemudian 3 buah komputer. Kemudian untuk PC yang pertama atau komputer yang pertama, di sini terdapat namanya, yaitu PC 0 yang akan dihubungkan dengan switch menggunakan kabel strike. Kemudian untuk PC 2 dan PC 3 menggunakan kabel cover. Nah, ini adalah topologi star. Topologi star sendiri merupakan jaringan yang menyerupai bintang. Untuk PC yang pertama, saya akan memasukkan IP, bukan IP kelas C. Saya akan tampilkan IP untuk PC yang pertama ini. Kemudian saya akan memasukkan IP pada kelas C juga. Saya IP kelas C pada PC 2. Saya akan tampilkan IP pada PC 1 ini. Kemudian untuk PC yang terakhir, saya akan memasukkan IP juga, IP kelas C juga. Nah, setelah sudah saya masukkan IP pada ketiga komputer ini, kemudian saya akan mencoba apakah komputer 0, PC 0, PC 1 dan PC 2 ini terhubung. Oke, untuk cara yang pertama menggunakan ini, saya akan mencoba mengirimkan sebuah file pada PC 1. Nah, di sini terdapat file atau gagal. Kemudian saya juga akan mencoba mengirimkan file lagi dari PC 0 ke PC 2. Nah, di sini juga file atau gagal. Kemudian saya akan mencoba mengirimkan sebuah file dari PC 1 ke PC 2.
di sini gagal juga. Untuk pengujian yang kedua, saya akan mencoba memanggil IP dari masing-masing komputer menggunakan cara yang sama seperti tadi, menggunakan perintah pada command prompt. Ini untuk IP pada PC 1 192.168.02. Nah, di sini terdapat request timeout. Kemudian saya juga akan mencoba memanggil atau mengecek apakah PC 2 ini terhubung dengan PC 0. Nah, di sini juga terdapat request timeout yang menandakan bahwa tidak terhubung. Kembali ke awal, kenapa PC 0, PC 1 dan PC 2 ini tidak terhubung. Untuk PC 0 ke switch ini terhubung. Kenapa? Karena pada PC 0 dan switch ini menggunakan kabel strike. Nah, kabel strike sendiri yaitu untuk menghubungkan device yang berbeda, sehingga ini yang satu ini PC dan yang satunya ini switch yang merupakan device yang berbeda, sehingga pada komputer atau PC 0 ini dan switch ini terhubung. Sedangkan pada PC 1 dan PC 2 saya hubungkan menggunakan kabel crossover. Kabel crossover sendiri ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama, sehingga pada PC 1, PC 2 ke switch ini tidak terhubung, karena sudah jelas PC dan switch merupakan device yang berbeda. Topologi star ini memiliki kelebihan atau keunggulan seperti satu, yaitu keamanan data yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu mudah mendeteksi jaringan yang rusak. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu jika salah satu komputer rusak, maka jaringan akan tetap berjalan tanpa mempengaruhi komputer yang lainnya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu sangat mudah untuk menambahkan device atau komputer baru. Topologi star ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan seperti satu, biayanya sangat mahal karena membutuhkan kabel yang sangat banyak. Kemudian kelemahannya yang kedua yaitu jika hub atau switchnya rusak, maka akan mempengaruhi jaringan. Dengan kata lain, jaringan tergantung pada hub atau switch. Kemudian kelemahannya yang lain yaitu jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Sekian tugas praktikum modul 1 ini saya buat, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.